Baik, Shalom Haverim Brukim Habaim, Shalom, selamat datang di dalam acara kita yaitu Emunah atau penguatan iman Mesianik Judaisme bersama saya, More Arye dari Kehilat Ori Indonesia dan Kehilat Ori Singapura. Dan pada hari ini, ya, saya akan membahas dengan judul pembahasan kita untuk Hisuk Emunah pada hari ini yaitu Asirit Benisan atau tanggal 10 bulan Nisan. Seperti kita ketahui bahwa pergantian tanggal di dalam kalender agama Yahudi itu terjadi pada saat matahari terbenam. Jadi dari tadi malam, ya, pada saat matahari terbenam, kita sudah memasuki tanggal 10 bulan Nisan. Dan ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama, ya, tentang apa yang terjadi pada tanggal 10 bulan Nisan. Sebelum kita mulai, kita ucapkan dulu berkat sebelum kita belajar Torah. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidetzanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Di dalam merit dari Masya kita Yeshua, kita sama-sama katakan amin. Yang artinya diberkatilah engkau, Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya, dan yang telah memerintahkan kami untuk selalu fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah. Di dalam merit dari Masya Yeshua, kita sama-sama katakan amin be'amin. Baik, Haverim, mari kita mulai. Asirit Benisan artinya adalah tanggal 10 bulan Nisan. Dan ini tercatat di dalam Sefer Shemot atau Kitab Keluaran pasal 12 ayat 3. Di situ dikatakan Dabru el kol adat Israel lemor. Be'ashor lachodes hazeh vaichu lahem ish she levet avot she labait. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini, yaitu bulan Nisan, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Saya ingin membaca Keluaran 12 ayat 3 ini, tapi saya tidak tampilkan di dalam PowerPoint karena sangat banyak. Jadi saya akan kembali ke teksnya di sini. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia saja, tidak apa-apa. Kita akan banyak pindah-pindah ya. Ini dia. Judul perikopnya adalah tentang Hari Raya Pesach. Keluaran 12 ayat 1, berfirmanlah Adonai kepada Moshe dan Aharon di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, yaitu bulan Nisan yang disebut sebagai Rosh Chodasim, awal bulan. Ya, bulan pertama dalam kalender agama Yahudi adalah bulan Nisan. Dan saya mengharuskan teman-teman semua untuk memahami kalender agama Yahudi agar bisa melihat pola penebusan dan rencana Hashem ya tentang kedatangan Masiah. Bulan itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi bulan Nisan itu akan menjadi bulan pertama dalam setiap tahun. Ayat yang ketiga, katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini, pada tanggal 10 bulan Nisan, yaitu hari ini tepatnya, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya
haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa, jumlah neshama tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Jadi di sini di Keluaran 12 ayat 4 ada konsep arvut, ya. Jika anggota keluarga terlalu kecil, ya, maka harus bersama dengan tetangganya yang terdekat, sama-sama joining together, bersama-sama. Ayat 5, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercacat cela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat yang ke-6, kamu harus mengurungnya dari tanggal 10 bulan Nisan sampai hari yang ke-14 bulan Nisan. Jadi anak domba itu akan dikurung bersama dengan seluruh anggota rumah di situ dari tanggal 10 Nisan sampai tanggal 14 bulan Nisan. Setelah tanggal 14 bulan Nisan, seluruh jemaah Israel yang berkumpul haruslah menyembelihnya pada waktu senja, pada waktu sore, 14 sore sebelum matahari terbenam. Harus disembelih domba itu. Ayat yang ke-7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang pintu atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Jadi matahari terbenam sudah masuk tanggal 15 bulan Nisan, yaitu hari raya Pesach. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, matzah, beserta sayur pahit atau maror. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya, dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah hari raya Pesach bagi Adonai. Sebab pada malam 15 Nisan itu, pada hari raya Pesach itu, aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, anak sulung ya. Di sini kalau dalam bahasa Ibraninya 12, Keluaran 12 ayat 12, kita lihat di sini. Keluaran 12 ayat 12 di sini dikatakan Ve'avarti ve'eretz Mitzrayim balayla hazeh vehiketi chol bechor, ya, anak sulung bechor be'eretz Mitzrayim me'adam ve'ad behema, anak sulung bechor dari anak manusia, dan juga behema binatang. Ufchol Elohei Mitzrayim Eesheh Sefatim Ani Adonai. Di sini dikatakan bechor itu anak sulung, ya. Dari anak manusia sampai behema, anak binatang, akan kubunuh, dan kepada semua ilah di Mesir, di Mitzrayim, akan kujatuhkan hukuman. Akulah Adonai. Dan darah itu akan menjadi tanda bagimu pada rumah-rumahmu di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini, tanggal 15 bulan Nisan itu akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Adonai turun-temurun.
Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Jadi di sini darah anak domba dioleskan pada dua tiang kaki dan atasnya itu membentuk huruf Ibrani chet. Chet itu untuk kata Ibrani chai, artinya hidup. Barang siapa yang memiliki darah ini yang dioleskan pada tiang, di sini dituliskan dibubuh pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Jadi membentuk huruf chet. Chet itu artinya adalah berasal untuk kata Ibrani chai. Chai itu artinya hidup. Misalnya lechaim, kita angkat anggur. Lechaim, kita tetap hidup. Itu artinya. Nah, jadi kembali ke topik di sini. Keluaran 12 ayat 3. Tanggal 10 bulan Nisan, ambillah seekor anak domba. Tanggal 10 bulan Nisan, Keluaran 12 ayat 3, tanggal 10 bulan Nisan, ambillah seekor anak domba. Sekarang kita kembali ke PowerPoint. Di Besorat Yohanan, di Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 di sini dikatakan, Veseset yamim Lifnei Chag HaPesach Ba Yeshua Levet Hini Makom La Ezar Asher Ha'ir Me'im Hamitim. 6 hari sebelum hari raya Pesach, datanglah Yeshua ke Beit Ania, tempat tinggal Elazar, yang dibangkitkan Yeshua dari antara orang mati. Perhatikan kata Veseset Yamim, 6 hari sebelum hari raya Pesach. Veseset Yamim Lifnei Chag HaPesach. 6 hari sebelum hari raya Pesach berarti adalah tanggal 9 bulan Nisan. Nah, kembali lagi ke sini. Karena terlalu banyak, jadi saya tidak taruh di PowerPoint, tapi kita lihat di sini. Yohanan 12 ayat 1. 6 hari sebelum hari raya Pesach, Yeshua datang ke Beit Ania. Beit Ania itu nama Ibraninya dari kotanya. Beit Ania, tempat tinggal Elazar yang dibangkitkan Yeshua dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yeshua adalah Elazar. Maka Miriam mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yeshua dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yehuda, Iskariot, seorang dari murid-murid Yeshua yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uang diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yeshua, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Nah, di sini tanggal 9 bulan Nisan. Ya. Setelah Yeshua membangkitkan Elazar. Ya. Kita lihat ya, peristiwa Yeshua membangkitkan Elazar di sini. Yohanes atau Yohanan 11. Ada seorang yang sedang sakit namanya Elazar, ia tinggal di Beit Ania, kampung Miriam dan adiknya Marta. Miriam adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Adon Yeshua dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Elazar yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yeshua, Adon, Tuan, dia yang kau kasih sakit. Ketika Yeshua mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kavod dari Elohim, sebab oleh penyakit itu Ben Elohim
akan dimuliakan, akan mendapatkan kavod-Nya. Yeshua memang mengasihi Marta dan kakaknya Elazar. Namun setelah didengarnya bahwa Elazar sakit, Yeshua sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada Talmidim-Nya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Talmidim itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempar engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yeshua, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Elazar, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata Talmidim-Nya itu kepadanya, "Adon, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yeshua, tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yeshua berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu Yeshua berkata dengan terus terang, "Elazar sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir, Baruch Hashem, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Toma yang disebut Didimus berkata kepada Khaverimnya, yaitu Talmidim yang lain, "Marilah kita juga pergi untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yeshua tiba didapatinya, Elazar telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi kalau Elazar bangkit tanggal 9 Nisan, berarti Elazar itu mati kurang 4 hari tanggal 5 bulan Nisan. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Miriam untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ini yang disebut sebagai masa Sifa, ya, atau masa berkabung 7 hari. Ya, orang-orang datang, menghibur, membawa makanan. Ketika Marta mendengar bahwa Yeshua datang, ia pergi mendapatkannya, tapi Miriam tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yeshua, "Adon, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Elohim akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yeshua kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit akhir zaman, Tekiat Hamitim." Jadi di sini kita lihat bahwa Marta percaya kepada teks di dalam Amidah, yaitu Gevurot. "Atagi boleolam Adonai mechaye metim atara lehoshia mechal chel chaim bechesed." Jadi ini adalah salah satu doktrin atau fondasi agama Yahudi, percaya akan Tekiat Hamitim atau kebangkitan dari antara orang mati. Jawab Yeshua, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan orang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Adon, aku percaya bahwa engkau lah Masiah ben Elohim, dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Miriam. Marta memanggil Miriam dan berbisik padanya, "More ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Miriam segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yeshua. Tetapi waktu Yeshua belum sampai ke dalam kampung itu di Bethania itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Miriam di rumah itu untuk menghiburnya masa Shiva, melihat bahwa Miriam segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Miriam di tempat Yeshua berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Adon, Tuan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yeshua melihat Miriam menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyulah hatinya atau hancurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Adon, marilah, lihatlah."
Maka menangislah Yeshua. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka tergeraklah, hancurlah pula hati Yesua, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesua, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Adon, ia sudah berbau. Tuan, ia sudah berbau, bau mayat. Sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesua, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kafotnya Elohim. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesua menengadah ke atas dan berkata, Aba, Baruch Hashem, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Elazar, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dengan talit, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesua kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat masa Sifa untuk Miriam, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesua, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat oleh Yesua ini. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Sanhedrin, mahkamah agama, untuk berkumpul dan berkata, imam-imam kepala ini adalah sekte dari Saduki. Karena imam besar Kayafas berasal dari sekte Saduki. Sedangkan Farisi di sini, kita tahu ada di dalam sekte Farisi ada 7 subsekte Farisi. Ada Farisi yang bersekongkol dengan Saduki, tapi juga ada subsekte Farisi yang memang murni tidak bersekongkol dengan Saduki. Ya. Nah, di sini ayat 47 adalah Saduki dan juga Farisi yang bersekongkol di dalam Sanhedrin, bersekongkol dengan Saduki. Dan mereka saling berkata begini, apa yang harus kita buat? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya sebagai Masiah. Dan tentara-tentara Romawi, orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat bait suci kita dan bangsa Israel. Tetapi seorang di antara mereka itu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Saduki ya, Kayafas. Dan kamu tidak bertobat insaf, bahwa lebih baik, lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ya. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Ini yang disebut sebagai Meshirut Nefes. Daripada Israel hancur karena tentara Romawi, lebih baik satu orang saja dikorbankan. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan Bnei Elohim yang tercerai-berai. Ada di diaspora. Bnei Efraim, keturunan Efraim. 10 suku yang di diaspora. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesua. Setelah peristiwa membangkitkan Elazar. Tetapi perlu dicatat, Kayafas ini Saduki. Doktrin Saduki adalah tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Oleh sebab itu ketika Yesua membangkitkan Elazar, Yesua sebenarnya sedang menghancurkan ya false teachings-nya Saduki. Sedang menghancurkan ajaran-ajaran Saduki. Oleh sebab itu, di bawah pimpinan Kayafas, imam besar dari sekte Saduki berusaha membunuh Yesua. Dengan alasan lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa dimusnahkan oleh tentara Romawi.
Karena itu Yesua tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan muridnya, Bene Efraim, Masya ben Yosef, Masya ben Efraim. Inilah sosok Masya ben Efraim. Pada waktu itu hari raya Pesach sudah dekat dan banyak orang dari banyak kota berangkat ke Yerusalem untuk merayakan Pesach. Dan mereka harus menyucikan diri dengan melakukan mikveh sebelum hari raya Pesach. Mereka mencari Yesua sambil berdiri di dalam Beit Elohim. Mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke hari raya Pesach? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana ia berada memberitahukannya agar mereka menangkap dia. Persekongkolan untuk membunuh satu orang Yahudi, sesama orang Yahudi. Baru di sini cerita tentang tanggal 9 bulan Nisan. 6 hari sebelum Pesach, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Elazar yang sudah dibangkitkan. Nah, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Elazar yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Elazar juga. Lihat bagaimana kebencian orang Saduki terhadap Elazar yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Kenapa benci terhadap Elazar? Karena doktrin Saduki itu tidak percaya kebangkitan orang mati. Sehingga untuk mempertahankan false doktrinnya, seseorang harus dibunuh. Elazar harus dibunuh. Begitu rusaknya sekte Saduki ini. Sebab karena Elazar, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yeshua sebagai Masiah. Nah, baru Yohanes 12 ayat 12. Yohanan 12 ayat 12. Keesokan harinya, nah, dari tanggal 9, besoknya tanggal 10 bulan Nisan, ketika orang banyak yang datang merayakan hari raya, mendengar bahwa Yesua sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Jadi Yesua berani datang ke kota Yerusalem untuk merayakan Pesach. Tanggal 10 bulan Nisan, Yesua datang ke kota Yerusalem. Lalu mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hoshana Baruch haba beshem Adonai, Melech Israel. Yesua menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Nah, ini saya akan bahas, saya pindah lagi ke sini. Nah, keesokan harinya, ya di sini katakan Vayehi mimacharat kishmoa Hamon Rav Asher Ba'u Lachok Hechak. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan hari raya, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru. Di sini dikatakan lemor Hoshana Baruch haba beshem Adonai Melech Israel. Keesokan harinya ini berbicara tanggal 10 bulan Nisan. 14-15 itu dikatakan Vayimsa Yeshua Air Echad Vayirkaf Alaif Kakatuf. Yeshua menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis El Tir'i Batsion Hine Malkech Yavolach Rochef Al Ayir Ben Atonot. Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Di sini dikutip dari ayat Zakaria 9, ayat yang ke-9, yang berbunyi demikian. Gili meot bat Sion, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem.
hari ibat Yerusalem. Hine malkech yavolach, lihatlah rajamu datang kepadamu. Sadik venoshahu, ia adil dan dia benar, sadik dan venosha, berjaya. Ya. Kemudian dikatakan ani verokef al khamor, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ve'al air ben atonot, seekor keledai beban yang muda. Khamor. Zakaria 9 ayat 9 ini dijelaskan berdasarkan Talmud Bavli Taktrat Sanhedrin 9a ayat 13 dikatakan, Amar Rabi Alexandri, berkatalah Rabi Alexandri. Rabi Yoshua ben Levi menjelaskan bahwa ada kontradiksi antara dua gambaran tentang kedatangan Masiah. Ada tertulis, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa ke hadapannya lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Daniel 7, 13-14. Ini berbicara tentang kedatangan Masiah. Tetapi juga ada tertulis, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Zakaria 9 ayat 9. Bagaimana kontradiksinya? Ada Masiah datang mengendarai awan, Daniel 7, 13-14, atau Masiah datang mengendarai keledai, Zakaria 9 ayat 9. Talmud Sanhedrin 9 ayat 13 mengatakan, Rabi Alexandri menjelaskan, jika bangsa Israel layak ditebus, situ dikatakan, Zehu im anane shemaya. Jika bangsa Israel layak ditebus, maka Masiah akan datang dengan supernatural dengan mengendarai awan-awan dari langit. Kemudian velo zaku, kalau tidak mempunyai zekut, kalau bangsa Israel tidak layak, tidak memiliki zekut, merit untuk ditebus, ani verochem al khamor, maka Masiah akan datang dengan rendah hati dan menunggangi mengendarai seekor keledai. Dan ini terjadi pada tanggal 10 bulan Nisan. Masiah datang mengendarai seekor keledai. Berdasarkan penjelasan Rabi Alexandri, berarti kondisi bangsa Israel saat itu sedang dalam kondisi tidak layak. Kita lihat penjelasannya di dalam traktat Talmud Bavli, traktat Yoma 9b ayat 3 dikatakan, Mikdas Rishonon. Tosefta berlanjut dengan pembahasan tentang dosa-dosa bangsa Yahudi dari generasi ke generasi. Apa alasannya bait suci pertama dihancurkan? Mikdas Rishonon mipnei maharaf. Apa alasan bait suci pertama dihancurkan? Mipnei shlosha devarim. Ada 3 dosa yang terjadi pada era bait suci pertama, yaitu avodah zara, penyembahan berhala, vegilui arayot, perzinahan, usfikhut damim, dan pembunuhan, penumpahan darah, dam. Jadi bait suci pertama hancur karena 3 dosa, penyembahan berhala, avodah zara, perzinahan, dan pembunuhan. Di traktat yang sama, Yoma B 9 ayat 8, akan tetapi mengingat bahwa orang-orang Yahudi pada era bait suci kedua terlibat dalam studi Torah, taat pada misvot, dan banyak melakukan kebaikan, dan bahwa mereka tidak melakukan dosa seperti yang dilakukan di era bait suci pertama, mengapa bait suci kedua tetap dihancurkan? Para rabi menjawab di Yoma 9:8, bait suci yang kedua dihancurkan karena adanya dosa sinat hinam, yaitu kebencian yang tidak beralasan pada generasi bait suci kedua. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa dosa sinat hinam, dosa kebencian yang tidak beralasan, itu setara dengan 3 dosa besar, yaitu penyembahan berhala, perzinahan, dan pembunuhan. Setara dengan dosa avodah zara, gilui al-rayot, dan usfikhut damim, pembunuhan. Itu alasannya, ya, mengapa Masiah
masuk ke kota Yerusalem di Yohanes 12 dengan mengendarai seekor keledai. Ya, Masia naik keledai karena di generasi bait suci kedua ada dosa kebencian yang tidak beralasan. Baik Haverim, itulah yang terjadi pada tanggal 10 bulan Nisan. Ya, sehingga kita harus bercermin apakah dosa Sinat Hinam ini masih ada pada saat ini. Karena selama masih ada dosa Sinat Hinam, dosa kebencian yang tidak beralasan pada bangsa Israel, maka Masia, kedatangan Masia itu akan tertunda-tunda, tidak akan datang-datang. Ini adalah hisuk emunah, penguatan iman menjelang hari raya Pesach, ya sebentar lagi akan tiba. Dan tentang aktivitas sebelum hari raya Pesach yang perlu teman-teman ketahui adalah sebagai berikut ya. Seperti saya katakan, kalender agama Yahudi. Di dalam kalender agama Yahudi, pergantian hari terjadi pada matahari terbenam. Jadi pada untuk tahun 5785 ini, pada hari Kamis tanggal 10 April siang, matahari terbit, ya, mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam, anak laki-laki sulung akan melakukan ta'anit Bechorot. Kemudian setelah matahari terbenam pada hari Kamis tanggal 10 April, akan ada Bedikat Chametz, atau mencari sisa ragi-ragi yang terakhir Chametz di dalam rumah. Kemudian hari Kamisnya itu adalah biur Chametz, membakar Chametz yang terakhirnya. Kemudian Jumat sore itu pada saat Erev Shabbat itu adalah kalau 2000 tahun yang lalu ya, 14 Nisan ya, malam ya, setelah matahari terbenam, itu adalah presedernya Yeshua bersama para talmidimnya untuk latihan untuk persiapan seder. Kemudian pada tanggal 14 Nisan siang, yaitu Masiah dikorbankan sebagai Ben Yosef, Mesirut Nefes. Kemudian 14 matahari terbenam, kita sudah akan melakukan Seder Pesach hari pertama setelah Hafdalah. Ya. Minggu siang itu adalah Pesach. Kemudian minggu sore matahari terbenam adalah seder kedua Pesach, disertai juga memulai penghitungan Omer atau Reset Katsir, mulai menghitung Omer saat malam hari pertama Omer. Kita akan menghitung Omer bersama-sama, melakukan Sefirat HaOmer sampai hari ke-49 menuju hari raya Shavuot. Apa itu Omer? Penghitungan Omer itu, Sefirat HaOmer itu ada berbicara tentang sefira. Sefira itu sebenarnya ada 10 sefirot, tetapi kita akan menghitungnya 7 sefirot ya, Chesed, Gevurah, ya, Tiferet, ya, Netzach, Hod, Yesod dan Malchut. Ya. Kita akan belajar memperbaiki karakter internal kita, persiapan diri kita secara rohani, secara spiritual, perbaikan karakter diri kita menuju hari raya Shavuot sebelum menerima Torah. Itu artinya Sefirat HaOmer, penghitungan Omer. Dan selain itu, kita juga akan selama 7 hari perayaan Pesach ada ayat-ayatnya, nanti kita akan bagikan belajar di grup ya, di Kehilat kita di Ori Indonesia ini. Baik Haverim, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat hisuk emunah untuk Asirit Benisan ini. Baruch ata Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu Torat emet v'chai olam nata betochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah beshem bezekut Yeshua Mesichenu. Amin ve'amin. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta yang telah memberikan Torah kebenaran dan telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kami di dalam merit dari Masiah kita Yeshua. Kita sama-sama katakan Amin ve'amin.